Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Sania Nurpasya dari kelas 11 MIPA 2, absen 28. Dan pada video ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi matematika wajib kelas 11, yaitu barisan dan deret geometri. Barisan dan deret geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang terdiri dari suku-suku dengan perbandingan yang tetap. Suku pertama pada barisan geometri dilambangkan dengan A, dan rasio atau perbandingan antara dua suku dilambangkan dengan R. Sedangkan deret geometri adalah jumlah dari suku-suku barisan geometri. Nah, barisan geometri ini dikatakan sebagai U1, U2, U3, dan seterusnya sampai U ke N. Sedangkan deret geometri dikatakan sebagai U1 tambah U2 tambah U3 sampai UN. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rumus-rumus yang ada pada barisan dan deret geometri. Yang pertama adalah rumus UN, yaitu suku ke N pada barisan dan deret. U1 atau suku pertama dikatakan sebagai A, U2 atau suku kedua dikatakan sebagai A dikali R, dan U3 atau suku ketiga dikatakan sebagai A dikali R pangkat 2. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa rumus UN adalah A dikali R pangkat N-1. Dengan keterangan UN sama dengan suku ke N, A sama dengan suku pertama, R sama dengan rasio, dan N adalah banyaknya suku. Jadi, misalnya pada soal ditanyakan suku kelima, maka N sama dengan 5. Sehingga rumus dari suku kelima adalah A dikali R pangkat 4. Selanjutnya adalah rumus SN, yaitu rumus jumlah suku ke N pada barisan dan deret. Rumusnya adalah yang pertama, Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R-1 jika nilai R-nya lebih dari 1. Sedangkan jika nilai R-nya kurang dari 1, rumusnya menjadi Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 dikurang R. Dengan keterangan Sn sama dengan jumlah suku ke N, A adalah suku pertama, R adalah rasio, dan N adalah banyaknya suku. Rumus selanjutnya adalah rumus rasio atau R, yaitu nilai pengali pada barisan dan deret. Rumusnya adalah R sama dengan UN dibagi UN-1, atau simpelnya bisa kita bilang bahwa nilai rasio itu adalah suatu suku dibagi satu suku sebelumnya. Misalnya nih, R sama dengan U2 dibagi U1, atau U3 dibagi U2, kayak gitu. Nah, dengan keterangan di sini, UN sama dengan suku ke N, dan UN-1 adalah suku ke N-1. Nah, selanjutnya, biar makin paham nih, kita masuk ke contoh-contoh latihan soal barisan dan deret geometri. Nomor 1, hitunglah suku ke-6 dari barisan geometri 3, 9, 27, dan seterusnya. Dari soal, kita bisa tahu nih bahwa suku pertamanya atau A adalah 3, dan rasionya bisa kita hitung melalui rumus R sama dengan UN dibagi UN-1. Nah, biar gampang, kita masukin aja nih. R-nya sama dengan U2 dibagi U1. Dengan U2 sama dengan 9, dan U1 sama dengan 3. Maka R-nya adalah 9 dibagi 3, yaitu 3. Nah, jadi kita bisa hitung nih suku ke-6-nya, yaitu U6 sama dengan A dikali R pangkat 5, yaitu 3 dikali 3 pangkat 5, sama dengan 3 dikali 243, dan hasilnya adalah 729. Kita next ke soal berikutnya. Nomor 2, hitunglah suku ke-6 dari barisan geometri 2, min 6, 18, min 54, dan seterusnya. Nah, dari soal ini, kita juga bisa tahu nih, suku pertamanya atau A sama dengan 2, dan R-nya dengan rumus yang sama, kita bisa mencari dengan U2 dibagi U1, yaitu dengan U2 sama dengan min 6, dan U1 sama dengan 2. Jadi, R-nya adalah minus 3. Sehingga, U6 sama dengan AR pangkat 5, sama dengan 2 dikali minus 3 pangkat 5, sama dengan 2 dikali minus 243,
dan menghasilkan hasil minus 486. Lanjut ke nomor 3, hitunglah jumlah 6 suku pertama dari deret geometri 2 tambah 6 tambah 18 dan seterusnya. Dari soal, kita tahu suku pertamanya adalah 2, R-nya menggunakan rumus U2 dibagi U1 yaitu 6 dibagi 2 menghasilkan 3, sehingga nilai R-nya adalah lebih dari 1. Maka, jumlah 6 suku pertama atau S6-nya adalah menggunakan rumus A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R-1. Tinggal masukin angkanya, 2 dikali 3 pangkat 6 dikurang 1 dibagi 3 dikurang 1 menghasilkan 2 dikali 728 dibagi 2. Dan hasilnya adalah 728. Lanjut ke nomor 4. Hitunglah jumlah suku ke-7 dari deret geometri 4 tambah 12, tambah 36, dan seterusnya. Dari soal ini, kita juga bisa tahu A-nya adalah 4, R-nya menggunakan rumus U2 dibagi U1, yaitu 12 dibagi 4, yang hasilnya adalah 3. Nah, R-nya lagi-lagi lebih dari 1, maka rumus SN-nya menggunakan rumus A dikali R pangkat N dikurang 1 per R-1. Menghasilkan 4 dikali 3 pangkat 7 dikurang 1 per 3 kurang 1 sama dengan 4 dikali 2186 per 2 dan hasilnya adalah 4370 buah. Lanjut ke soal nomor 5. Hitunglah berapa jumlah suku ke-6 dari deret geometri yang membentuk susunan 3/8 ditambah 3/4 ditambah 3/2 ditambah seterusnya. Nah, dari soal kita tahu nih, A-nya adalah 3/8. Lalu R-nya masih menggunakan rumus yang sama, U2 dibagi U1 dengan U2 sama dengan 3/4 dan U1 3/8. Jadi 3/4 dibagi 3/8 sama aja kayak 3/4 dikali 8/3 karena dibalik bentuknya. Menghasilkan R sama dengan 2. Artinya R lebih dari 1. Maka rumus rumus SN-nya menggunakan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R-1 sama dengan 3/8 dikali 2 pangkat 6 dikurang 1 per 2-1 sama dengan 3/8 dikali 63. Hasilnya adalah 189/8. Next ke nomor 6. Hitunglah jumlah suku kelima dari deret geometri 1 ditambah minus 6 tambah 36 dan seterusnya. Dari soal kita tahu nih, A-nya adalah 1, dan R-nya masih menggunakan rumus yang sama. U2-nya sama dengan 6, U1-nya sama dengan 1. Maka R-nya adalah minus 6. Nah, jadi dari sini kita tahu nih bahwa R-nya itu kurang dari 1 nilainya. Sehingga rumus Sn yang digunakan itu pakai rumus yang A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Jadi S5-nya adalah 1 dikali 1 minus min 6 pangkat 5 per 1 dikurang minus 6. Sama dengan 1 dikurang minus 7.776 dibagi 7. Sama dengan 7.777 per 7, dan hasil akhirnya adalah 1.111. Kita lanjut ke nomor 7. Nah, dari nomor 7 ini, bentuk soalnya adalah bentuk soal cerita. Nomor 7, dalam suatu susunan bilangan yang membentuk barisan geometri, diketahui bahwa suku pertamanya adalah 3, serta suku ke-9-nya adalah 768. Jadi, berapa suku ke-7 dari deret bilangan tersebut? Nah, dari soal kita bisa tahu bahwa U1-nya adalah 3 dan U9-nya adalah 768. Nah, dari dua suku tersebut, bentuknya kita ubah nih menjadi A sama dengan 3 untuk persamaan pertama, dan A dikali R pangkat 8 sama dengan 768 untuk persamaan kedua. Kemudian, persamaan kedua dibagi dengan persamaan 1 menjadi R pangkat 8 sama dengan 256. Dapat dari mana sih persamaan ini? Nah, persamaan 2 yaitu A dikali R pangkat 8 dibagi A itu menghasilkan R pangkat 8 untuk ruas yang di sebelah kiri. Dan 768 dibagi dengan 3 hasilnya 256 ini untuk ruas yang di sebelah kanan. Nah, maka dari persamaan R pangkat 8 sama dengan 256 ini, kita bisa tahu nih bahwa nilai R-nya adalah 2. Jadi, kita bisa cari nih suku ke-7 dari deret bilangan tersebut, yaitu U7 sama dengan A dikali R pangkat 6 sama dengan 3 dikali 2 kali
3 dikali 2 pangkat 6 sama dengan 3 dikali 64 dan hasilnya adalah 192. Kita lanjut ke soal nomor 8. Soalnya adalah suku kedua dari sebuah barisan geometri adalah 6 dan suku ke-6 adalah 96. Jika rasionya bernilai negatif, berapakah suku pertamanya? Di sini kita bisa tahu bahwa U2-nya adalah 6 dan U6-nya adalah 96. Caranya sama kayak nomor 7. Bentuk sukunya diubah menjadi yang pertama A kali R sama dengan 6 untuk persamaan yang pertama, dan A dikali R pangkat 5 sama dengan 96 untuk persamaan yang kedua. Kemudian, persamaan 2 dibagi dengan persamaan 1. A dikali R pangkat 5 dibagi A dikali R, hasilnya menjadi R pangkat 4. Dan 96 dibagi 6, hasilnya adalah 16. Sehingga kita bisa dapat nih nilai R-nya adalah minus 2. Kenapa sih yang diambil tuh minus 2? Padahal sebenarnya bisa aja R-nya adalah 2. Nah, kita balik lagi ke soalnya. Karena diketahui bahwa rasionya bernilai negatif, maka di sini kita dapat R-nya adalah minus 2. Kemudian, karena kita udah dapat nih R sama dengan minus 2, maka substitusi ke persamaan pertama, yaitu A dikali R sama dengan 6. Tinggal masukin A dikali minus 2 sama dengan 6, maka kita dapat nih nilai A-nya adalah minus 3. Jadi, suku pertamanya adalah minus 3. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Seutas tali terpotong menjadi 7 bagian. Jika bagian tali tersebut dijumlahkan, akan membentuk deret geometri dengan bagian terpendek adalah 6 cm dan bagian terpanjang adalah 384 cm. Maka, berapakah panjang semua bagian tali itu? Nah, dari soal kita bisa tahu nih bahwa bagian terpendek adalah suku pertama, maka suku pertamanya adalah 6. Lalu bagian terpanjangnya alias suku ketujuhnya adalah 384, maka U7 sama dengan 384. Nah, dari U1 sama dengan A sama dengan 6, kita bisa tahu kan bahwa A-nya adalah 6. Maka tinggal kita substitusi ke persamaan U7, yaitu A dikali R pangkat 6 sama dengan 384. Maka masukin nilai A-nya yaitu 6, jadi 6R pangkat 6 sama dengan 384. Nah, angka 6 ini dipindahkan ke sebelah kanan menjadi R pangkat 6 sama dengan 64, yaitu dari 384 dibagi 6. Sehingga kita menghasilkan nilai R sama dengan 2. Karena nggak mungkin nilai R-nya adalah negatif. Kemudian, masukkan ke persamaan Sn sama dengan A dikali R pangkat N min 1 per R min 1. Nah, S7-nya adalah tinggal masukin nih, A-nya adalah 6, terus R-nya adalah 2, dipangkatkan dengan 7, dikurang 1, dibagi 2 kurang 1. Nah, menghasilkan 6 dikali 127, dan hasil akhirnya adalah 762. Kemudian, lanjut ke nomor 10. Setiap bulannya, sebuah fotokopi mempunyai penghasilan bertambah 2 kali lipat dari keuntungan bulan sebelumnya. Nah, jika pada bulan ke-1 mempunyai keuntungan sebesar 600.000, maka berapakah keuntungan pada bulan ke-6 dari fotokopi tersebut? Dari soal, kita tahu bahwa pada bulan ke-1 keuntungannya sebesar 600.000. Itu adalah suku pertamanya. Maka A sama dengan 600.000. Dan dari pernyataan penghasilan bertambah 2 kali lipat dari keuntungan bulan sebelumnya, itu menyatakan bahwa nilai R-nya adalah 2. Maka pertanyaannya adalah, berapakah keuntungan pada bulan ke-6 dari fotokopi tersebut? Artinya adalah yang ditanya adalah U6-nya. Nah, U6-nya adalah A dikali R pangkat 5, maka tinggal disubstitusikan nilai A sama nilai R-nya. A-nya adalah 600.000 dan R-nya adalah 2. Berarti 600.000 dikali 2 pangkat 5. Sama dengan 600.000 dikali 32, sama dengan 19.200.000 rupiah. Saya kira sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian materinya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Sebagai referensi, saya menggunakan materi dari Ruang Guru, Barisan dan Deret Geometri, serta gurusekali.com untuk contoh soal barisan dan deret geometri. Sekian, terima kasih.